Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan Mbak Ida di sini. Saat ini kita akan apa ya, menjelaskan atau berdiskusi atau Mbak Ida akan menyampaikan materi tentang agenda setting. Ya, sudah terlihat ya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang sudah mendengar apa sih agenda setting gitu ya. Tapi sebagian mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih agenda setting gitu ya. Nah, teori ini sebenarnya kalau diilustrasikan teman-teman itu seperti ketika suatu isu kita nilai lebih penting dari isu lain oleh um, orang atau negara atau media, kemudian pihak tersebut mencoba mengangkat isu itu ke publik dan meneriakkannya berulang-ulang kali melalui media. Nah, ini yang dinamakan agenda setting, di mana suatu isu dinilai lebih penting dan isu tersebut diangkat ke media dan disuarakan terus-menerus atau ditayangkan secara terus-menerus. Seperti contohnya adalah saat ini ya, peningkatan kasus COVID di mana saja, ya, terutama di Indonesia saat ini sedang merah semua, hampir semua wilayah Indonesia zona merah, walaupun beberapa ada yang green dan yellow atau orange ya. Tapi konteks ini kemudian diangkat lagi dan terus-menerus ditayangkan ulang. Bahkan beberapa media juga mengangkat mutasi virus yang baru yang sangat berbahaya atau lebih berbahaya, dan ini diangkat terus-menerus. Nah, ini dinamakan sebagai bagian dari proses agenda setting, teman-teman. Asumsi dasar dari teori ini adalah yang pertama, adanya penentuan agenda itu adalah penciptaan kesadaran publik dan kepedulian terhadap isu-isu penting oleh media berita. Jadi ini adalah suatu proses dari kinerjanya media berita untuk menentukan agenda dan menciptakan kesadaran kepada publik terhadap isu tertentu. Ya, yang kedua, penetapan agenda itu menggambarkan cara media berupaya mempengaruhi pemirsa dan menetapkan hierarki prevalensi dari berita. Jadi penetapan agenda ini kemudian menggambarkan cara dari institusi media berupaya dalam konteks mempengaruhi pemirsa dalam membuat urutan dari kepentingan isu atau pemberitaan, gitu, teman-teman. Asumsi selanjutnya adalah terkait dengan asumsi teori pengaturan agenda atau agenda setting. Teori penentuan agenda atau pengaturan agenda ini atau agenda setting berangkat dari dua asumsi yang utama yang menyatakan bahwa media sebagai penentu kebenaran, di mana pers dan media tidak mencerminkan kenyataan, tapi mereka adalah pembentuk atau menyaringnya. Ya, merekalah seseorang yang menyaring dan membentuk berita. Jadi pers bukan mencerminkan kenyataan yang ada, tapi mereka menyaring dari yang ada dan membentuknya. Yang kedua adalah media memiliki kemampuan mempengaruhi publik, ya, di mana konsentrasi media pada beberapa isu dan subjek membuat publik menganggap isu itu lebih penting dari isu yang lainnya. Paham ya? Jadi kemampuan media ini dianggap mempengaruhi publik karena media itu seolah-olah seperti mempunyai peran dalam membuat publik menganggap isu A atau isu X itu lebih penting dari isu yang lainnya, seperti itu, ya. Karena
the power of mass media pada waktu itu ya, karena pada waktu itu memang agenda setting digunakan atau dianalisis atau dimunculkan karena analisis media massa ya, sehingga pada waktu itu emang efek dari media massa sangat besar di mana masyarakat itu mempunyai dampak terhadap penayangan konten media massa yang berulang-ulang kayak gitu. Kemudian selanjutnya adalah penentuan agenda atau agenda setting. Terkadang kita melihat bahwa ada banyak kasus tentang kekerasan terhadap keluarga gitu ya. Tapi ketika ada satu kasus yang melibatkan seorang yang terkenal dan diangkat ke media, dan media lain juga turut memberitakannya, nah disinilah bentuk dari penentuan agenda atau agenda setting, teman-teman. Jadi tadi seolah-olah itu media punya peran dalam menyaring suatu isu, padahal isu yang lain itu banyak, tapi media punya konteks peran mereka dalam menentukan agenda pada publik kayak gitu. Fungsi penentuan agenda ini media mengacu pada kemampuannya dalam liputan yang berulang-ulang yang tadi Mbak Ida bilang. Media punya the power of repetition ya, untuk mengatakan dan mengangkat pentingnya suatu isu dalam benak publik ya. Dengan kemampuan repetition itu tadi orang menjadi kan kalau sesuatu itu diangkat terus, kemudian ditayangkan terus, misalnya ada bencana, kemudian bencana itu diputar ulang terus sama media, itu kan lama-lama membuat itu menjadi isu yang masuk ke dalam benak publik bahwa ini adalah suatu hal yang penting kayak gitu ya. Sehingga ketika media mengangkat suatu isu ke medianya, telinga dan mata publik akan tergeser ke isu tersebut, dan adanya peningkatan kecenderungan publik untuk memandang atau memandang masalah tersebut, gitu teman-teman. Sehingga dua hal tersebut menjadi fungsi dari penentuan agenda setting. Adanya pengangkatan isu dan pergeseran perhatian masyarakat terhadap suatu isu untuk lebih disadari atau lebih menjadi prioritas dari agenda publik kayak gitu. Nah, gagasan awal hipotesa penentuan agenda setting ini itu ada beberapa tahap atau beberapa masa gitu ya teman-teman ya. Dimulai dari 1958 di mana pada waktu itu surat kabar merupakan penggerak utama dalam penentuan agenda daerah ya. Surat kabar dikatakan memiliki andil besar terkait apa yang akan dibahas oleh sebagian besar, sehingga konteks di sini Long mengatakan bahwa agenda daerah itu disesuaikan oleh agenda setting ya, sehingga konteksnya terkait tentang fakta yang ada dan cara penanganan masalah itu akan diambil dari surat kabar gitu, baru kemudian menjadi bahasan di agenda daerah dan menjadi bahasan di agenda publik atau agenda sebagian besar masyarakat. Kemudian yang kedua adalah Cohen di 1963. Surat kabar mungkin tidak sering berhasil memberitahu orang apa yang dipikirkan, tapi berhasil dalam memberitahu pembacanya apa yang harus dipertimbangkan. Nah, konteks di sini juga adanya pengaruh dari agenda setting dalam usahanya untuk membuat orang mempertimbangkan kontennya, gitu. Kemudian
Selanjutnya ada perubahan dalam pemikiran terhadap agenda setting karena adanya temuan penelitian di bidang komunikasi tentang limited effect model di tahun 1950-an pada waktu itu dan 1960-an, bahwa sebenarnya komunikasi massa itu tidak berfungsi sebagai penyebab utama dari efek atau dampak yang ditimbulkan audiens, ya, tetapi berfungsi di antara atau melalui hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi audiens. Jadi pada waktu itu di tahun 1950-an dan 60-an itu mulai ada teori limited effect model bahwa pengaruh media massa itu tidak serta-merta terjadi pada audiens. Jadi pesan itu tidak serta-merta ditelan oleh atau diterima oleh masyarakat, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi audiens dalam ketika misalnya mereka mengkonsumsi berita atau membaca berita, apakah ada gangguan, apakah ada informasi yang mereka terima sebelumnya, seperti itu, sehingga dikatakan komunikasi massa tidak berfungsi sebagai penyebab utama pada waktu itu, ya. Teman-teman bisa review beberapa teori di masa itu yang menceritakan bagaimana sih limited effect model, ya, sehingga kalian bisa memperdalam wacana kalian tentang teori tersebut, ya, sehingga bisa paham bahwa oh ternyata iya memang pada waktu itu ada perubahan wacana bahwa tidak lagi media massa itu dianggap sebagai satu-satunya media yang berpengaruh kuat terhadap apa yang dibentuk oleh media, tapi audiens itu punya semacam faktor lain. Dalam hal ini antara hubungan mereka saat mengkonsumsi media bisa terjadi seperti itu, atau misalnya kerangka pikir mereka atau hal-hal lain yang terjadi di kala mereka mengkonsumsi atau sebelum mengkonsumsi dan setelah mengkonsumsi media. Gitu. Kemudian penelitian positif kognitif juga menyatakan bahwa hipotesis agenda setting itu menyelidiki keutamaan atau kepentingan yang diberikan orang kepada isu-isu tertentu dan bagaimana hal tersebut dicapai atau cara untuk mengetahui orang mencari isu yang dianggapnya penting, ya. Jadi menurut penelitian psikologi kognitif, orang cenderung melakukan orang lebih mencari cara untuk mengetahui bagaimana isu itu dianggap penting, ya. Dari konteks kepentingannya baru mereka akan mencari informasi tersebut, kayak gitu. Nah, sekarang masuk ke konteks agenda dan realitas, teman-teman. Frank Hauser 1973A menunjukkan hubungan antara opini publik dan isi media dari hasil penelitiannya. Yang pertama adalah adanya hubungan antara tingkat pentingnya isu publik dan isu media, ya, sehingga ada konteks di mana realitas itu berhubungan dengan agenda setting, ya. Tingkat pentingnya isu publik itu akan juga mempengaruhi isu dari media. Apa yang diceritakan atau menjadi omongan atau menjadi prioritas isu dalam masyarakat itu akan mempengaruhi jumlah liputan media tentang isu tersebut, ya. Misalnya kayak kita di masyarakat itu lagi rame-ramenya pakai masker 2 lapis, ya, lagi heboh-hebohnya itu, sehingga banyak media yang kemudian memberitakan tentang itu dan jumlah liputan media tentang isu tersebut ditingkatkan, kayak gitu. Itu hubungan antara pentingnya isu publik atau isu dalam masyarakat mempengaruhi isu media, ya. Yang kedua adalah hubungan
liputan media dengan realitas, di mana seolah-olah liputan media ini tidak begitu sesuai dengan realitas isu-isu. Gimana sih Mbak Ida maksudnya? Maksudnya adalah kayak terdapat liputan tertentu yang tidak sesuai dengan realitas atau apa yang terjadi dan dirasakan atau dialami publik. Misalnya, contohnya nih, kita kan yang di Jogja, di Jawa, atau di daerah yang zona merah, ini kan liputannya mayoritas tentang bahayanya COVID yang sekarang lagi gencar-gencarnya ya teman-teman. Tapi bagaimana teman-teman yang di Papua, yang di Nusa Tenggara misalnya, yang di Sulawesi misalnya, yang di mana, yang itu adalah bagian dari green area yang tidak terdampak COVID misalnya. Isu-isu yang seragam di media dan di surat kabar atau di sosial media misalnya ya, itu kan semua tentang COVID. Ya, sehingga seolah-olah isu yang ada itu bukan merupakan realitas mereka. Karena di daerah mereka, mereka bahkan tidak menggunakan masker loh, misalnya kayak gitu. Karena green area, nggak ada yang terdampak. Dan misalnya pun yang terdampak ada, tapi hanya 1-2 misalnya, dan sudah teratasi dengan baik. Nah, ini dikatakan bahwa hubungan liputan media dan realitas itu seolah-olah tidak begitu sesuai karena realitas itu kadang diambil dari bagian kecil dari fakta atau saringan isu yang ada di daerah tertentu saja gitu teman-teman, sehingga yang dikatakan realitas itu kadang tidak mencerminkan keseluruhan fakta yang ada, tapi realitas yang diangkat oleh media itu hanya realitas yang merupakan saringan kecil atau bagian kecil dari realitas yang atau fakta yang ada di di bagian tertentu di Indonesia misalnya kayak gitu ya, seperti itu. Kemudian di sini ada agenda media versus agenda publik. Agenda publik tadi Weda sempat jelaskan bahwa merupakan hal-hal atau isu yang dianggap penting dan dipertimbangkan oleh publik atau masyarakat ya. Misalnya kayak tadi masker 2 lapis yang dianggap masyarakat sekarang ini penting gitu. Nah, ini kemudian hipotesanya apa antara hubungannya antara agenda media dan agenda publik ini seperti apa? Nah, agenda media ini mungkin sekali mempengaruhi agenda publik atau sebaliknya, teman-teman. Jadi, keduanya ini bisa saling mempengaruhi. Entah yang publik duluan mempengaruhi media, atau yang media dulu, agenda media dulu yang mempengaruhi publik. Karena hasil penelitian Charlotte itu mengatakan bahwa media benar-benar mempunyai dampak kausalitas atau sebab akibat dalam membentuk agenda publik daripada sebaliknya. Ya, jadi dampak dari agenda media itu lebih besar kalau dari penelitian Charlotte. Karena konteksnya mungkin pada waktu itu peran dari media televisi, media massa ya, konvensional itu sangat besar dan diulang-ulang ya, dan itu adalah kayak media satu-satunya waktu itu ya, tidak seperti sekarang kita punya internet yang kita bisa memilih-milih media kita dalam mengkonsumsi berita, walaupun sekarang juga internet pun juga media pemberitaan itu didominasi dari pemilik media konvensional ya, sehingga media massa konvensional, sehingga kayak misalnya Liputan 6 punya 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 online medianya di website misalnya Twitter, Facebook, atau media lain Republika atau Detik atau Tempo atau segala macam gitu kan, dari media massa konvensional ya, tapi yang kemudian mereka punya konvergensi platform atau konvergensi di platform online kayak gitu, sehingga konteksnya
mau tidak mau apa yang disuguhkan di media massa juga mereka suguhkan di media internet kayak gitu, di platform internet mereka kayak gitu. Ya, sehingga masih terdapat dampak kausalitas untuk itu. Bagaimana agenda media itu mempengaruhi agenda publik, tapi tidak melulu agenda media saja yang mempengaruhi publik, tapi sebaliknya publik juga terkadang mempengaruhi agenda media. Seperti beberapa waktu silam itu ada kasus misalnya kayak masalah kasus Prita zaman dulu ya, yang dia nulis pesannya terhadap suatu rumah sakit dan malah akhirnya dia dituntut balik oleh pihak rumah sakit karena pencemaran nama baik, dan setelah ramai menjadi perbincangan di masyarakat atau di publik, akhirnya diangkat oleh media gitu, karena viral gitu ya. Nah itu adalah agenda publik yang mempengaruhi agenda media. Contohnya. Nah, yang terakhir adalah 3 tipe penentuan agenda, teman-teman. Penelitian menunjukkan bahwa agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan itu saling mempengaruhi pengaturan agenda atau agenda setting. Dan Roger serta Diring menggambarkan bagaimana jenis pengaturan agenda dipengaruhi oleh hal-hal lain. Yang pertama adalah penentuan agenda kebijakan atau agenda politik. Nah, agenda ini berfokus pada bagaimana agenda para pembuat kebijakan elit dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, agenda pembuat kebijakan dipengaruhi oleh variabel dependen, misalnya kayak konteks ketika mau ada kebijakan politik SPBU dinaikkan atau bensin dinaikkan, bensin atau pertalite, pertamax dinaikkan, itu ternyata ada agenda lain yang kemudian harus dinaikkan, isu lain yang harus dinaikkan kayak gitu, sehingga ada concern yang lain kayak gitu. Kemudian hal itu juga bisa terkait pada agenda media. Misalnya agenda media udah mau naik duluan kasus COVID, tapi karena pemerintah punya kebijakan baru, akhirnya yang diangkat dulu adalah kebijakan barunya pemerintah, baru kemudian isu COVID kayak gitu. Nah, itu bisa saling mempengaruhi. Hal yang sama terhadap penentuan agenda media atau agenda building yang berfokus pada agenda media itu sendiri, ya. Yang ketiga adalah agenda publik atau khalayak yang tadi Maida sampaikan, di mana berfokus pada audiens, dipengaruhi oleh hal-hal dalam nilai pribadi, agama, budaya, gitu ya, agenda publik kayak gitu. Itu adalah konteks agenda publik. Jadi 3 agenda ini bisa saling mempengaruhi penentuan agenda setting atau penentuan dari bagaimana media memilih isu yang dianggap lebih penting untuk ditampilkan ke dalam pemberitaan atau penayangan di media mereka. Kayak gitu. Demikian teman-teman untuk penentuan agenda atau agenda setting, sehingga perlu ditekankan bahwa kedua teori yang tadi barusan kita bahas ini, propaganda dan agenda setting adalah bagian dari kelompok teori komunikasi massa, di mana konten media itu tidak serta-merta ada, tapi ada yang meng-create, ada yang menyaring, dan ada yang membentuknya, sehingga kita mampu menganalisis konten-konten yang ada di media massa. Dan boleh kalian tekankan juga bahwa apa paradigma komunikasi yang terbersit
yang terkandung dalam dua teori ini. Nah, ini bisa kalian pertimbangkan dan menjadi bahan diskusi kita di next Zoom ya. Itu dulu. Mohon maaf atas segala salah hilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.